wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Abi Bakri dari kelas 9G. Di sini saya akan mempresentasikan pewarisan sifat. Agenda pembelajaran materi genetik mengenai kromosom, DNA, dan gen sebagai unit pembawa sifat. Hukum Mendel, prinsip dasar persilangan monobrid dan dihibrid, pewarisan manusia, penerapan pada golongan darah dan kelainan genetik. Apa itu pewarisan sifat? Konsep dasar pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan karakteristik atau sifat-sifat biologis dari induk parental kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari mekanisme ini disebut sebagai genetik. Sifat fisik, sifat kimiawi atau biologis, potensi penyakit menurun. Struktur kromosom. Struktur padat di inti sel yang tersusun atas benang-benang kromatin. Autosom, kromosom tubuh, menentukan sifat fisik selain kelamin. Gonosom, kromosom kelamin X dan Y. Dan DNA dan RNA, dasar kimiawi. Fitur, struktur gula pentosa, basa nitrogen, fungsi. Rantai ganda terpilih. Deoksribosa, A, G, C, dan timin. Informasi genetik jangka panjang, rantai tunggal dan pendek, ribosa, AGC, dan urasil, sintetis protein. Terminologi penting, bagian 1. Gen, unit instruksi terkecil pembawa sifat yang terletak di lokus kromosom. Alel, variasi atau pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama. Genotipe, susunan genetik individu yang tidak tampak. Contoh AA, AJ, AA. Terminologi penting, bagian 2. Fenotipe, sifat yang tampak secara fisik. Contoh, bunga merah, rambut keriting. Dominan, sifat yang menutupi sifat lain. Huruf kapital. Resesif, sifat yang tertutup atau huruf kecil. Homozigot, pasangan alel sejenis AA atau AA kecil. Heterozigot, pasangan alel yang tidak sejenis atau A besar A kecil. Hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid. Persilangan dengan satu sifat beda, contoh bunga merah, bunga putih. Fenotipe dominan merah 75%. Fenotipe resesif putih 25%.
Hukum Mendel. Asortasi bebas. Hukum ini berlaku pada persilangan di hibrid. Dua sifat beda. Gen dari satu sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen dari sifat lainnya. Contoh, biji bulat kuning, biji keriput hijau, menghasilkan 16 kombinasi genotipe pada generasi F2. Rasio fenotipe F2 di hibrid. Dominan bulat kuning. Rasio angka 9, persentase 56,25%. Dominan resesif bulat hijau 3, 18,75%. Resesif dominan keriput kuning 3, rasio 3, persentase 18,75%. Resesif keriput hijau. Rasio angka 1, 6,25%. Pewarisan pada manusia. Jenis kelamin ditentukan oleh gonosom laki-laki dan perempuan. Golongan darah sistem ABO, AB, AB, O, dan resus. Ciri fisik langsung pipit berbentuk hidung, warna mata, dan tipe rambut. Kelainan menurut terpaut kelamin. Hemofilia, dah sulit membeku saat terjadi luka. Bulat warna, ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Kelainan terpaut pada kromosom X. Perempuan biasanya menjadi pembawa karier, sementara laki-laki sering menunjukkan gejalanya. Kelainan menurut terpaut autosom. Albino, kegagalan tubuh membentuk pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata. Thalassemia, kelainan sel darah merah yang menyebabkan anemia berat dan cepat rusak. Gangguan mental, kondisi seperti FKU yang diturunkan melalui gen resesif. Terima kasih. Membahas tentang bioteknologi, solusi inovatif untuk kesejahteraan manusia. Apa itu bioteknologi? Definisi dasar bioteknologi berasal dari kata bio atau makhluk hidup dan teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ini adalah pemanfaatan organisme atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Menggunakan mikroorganisme melibatkan prinsip ilmiah menghasilkan produk baru. Evolusi bioteknologi. Era tradisional dimulai sejak 6000 sebelum Masehi, fokus pada fermentasi makanan, bir, roti, tempe. Era ilmiah. Abad ke-19, Louis Pasteur menemukan peran mikroba dalam fermentasi. Era modern. Pasca PD2 penemuan struktur DNA dan rekayasa genetik. Dua cabang utama. Bioteknologi konvensional. Karakteristik utama: menggunakan organisme secara utuh.
teknologi sederhana dan biaya murah, mengendalikan proses alami fermentasi, tidak mengubah sifat asli genetik. Prinsip fermentasi. Proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi sederhana oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob tanpa oksigen. Mikroba dan produk konvensional. Bahan baku: kedelai, mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Produk akhir tempe. Bahan baku susu, mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Produk akhir yogurt, singkong atau ketan. Mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Produk akhir tapai. Bahan baku air kelapa, mikroorganisme Acetobacter kylinum. Produk akhir nata de coco. Bioteknologi modern, DNA, rekayasa genetik, manipulasi susunan gen pada kromosom menggunakan alat dan teknologi canggih, dilakukan dalam kondisi steril, menghasilkan organisme transgenetik. Teknik-teknik modern, cloning, menghasilkan individu yang identik secara genetik dengan induknya. Bayi tabung, fertilisasi in vitro, pembuahan di luar rahim untuk membantu kesuburan. Kultur jaringan, memperbanyak tanaman dari potongan kecil jaringan dalam media nutrisi. Penerapan pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan melalui modifikasi genetik tanaman. Golden rice, padi kaya vitamin A, jagung BT, tahan terhadap hama ulat. Tomat yang tidak cepat busuk. Keuntungan, mengurangi penggunaan pestisida kimia berbahaya dan meningkatkan ketahanan pangan global. Penerapan kesehatan, produk insulin sintetis, manfaat medis, mengkontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes. Vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri. Antibiotik, menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Terapi gen, memperbaiki gen yang rusak penyebab penyakit menurun. Penerapan peternakan, inseminasi buatan, kawin suntik untuk memperbaiki kualitas keturunan. Hormon BST, meningkatkan produksi susu pada sapi perah. Hewan transgenik, sapi yang menghasilkan susu dan protein manusia. Fakta menarik, domba Dolly 1996 adalah mamalia pertama di dunia yang berhasil di-cloning dari sel dewasa. Bioteknologi lingkungan, pengguna bakteri pemakaian minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Pengolahan limbah industri menggunakan bakteri pengurai zat kimia beracun.
skala produksi, efisiensi, biotek modern, skala industri besar, biotek konvensional, skala rumah tangga kecil, dampak dan isu etika resiko lingkungan, polusi gen, cross pollination dan hilangnya plasma nutfah, keanekaragaman genetik alami, isu kesehatan dan etika, potensi alergi pada produk GMO, serta perdebatan etis mengenai cloning manusia. Terima kasih.